Kalau biasanya bocah 15 tahun sibuk scrolling TikTok, Max Doman malah siap scrolling nama dia di buku sejarah Liga Champions. Arsenal sudah panggil dan si bocil bau kencur ini gak cuma sekedar cameo. Dia bisa jadi raja debutan termuda yang bikin lawan pada terpesona. Siap-siap, sejarah baru bakal ditulis oleh Max Doman. Seperti diketahui, nama Max Doman yang masih berusia 15 tahun secara resmi tercantum dalam skuad Arsenal untuk ajang Liga Champions musim 2025-2026. Hal ini merujuk pada rilis resmi yang dipublikasikan di laman UEFA kemarin. Max Doman masuk dalam daftar 23 pemain Arsenal yang akan berlaga di fase grup atau League Pass Liga Champions musim ini. Doman yang bermain sebagai winger dinilai sebagai tambahan menarik dalam skuad Arsenal. Apalagi ia telah menunjukkan kualitas terbaiknya saat tampil impresif dan mengejutkan di sejumlah laga pramusim. Selain itu, ia juga mencuri perhatian saat menjalani laga debutnya di Liga Inggris menghadapi Leeds United pada matchday kedua di usia yang masih bau kencur. Pergerakan Max Doman yang agresif dan sering menusuk ke dalam kotak penalti lawan membuat para bek lawan kewalahan hingga terpaksa menjatuhkannya. Akibatnya, wasit telah memberikan 3 hadiah penalti kepada Arsenal. Kini, Max Doman tampaknya mendapatkan kepercayaan lebih besar dari sang pelatih Mikel Arteta untuk tampil di level tertinggi musim ini. Debut Max Doman di Liga Inggris yang terjadi saat laga melawan Leeds United tercatat terjadi pada usia 15 tahun 235 hari. Angka itu menjadikannya sebagai debutan termuda kedua dalam sejarah kompetisi Liga Inggris. Kini, Max Doman memiliki peluang emas untuk memecahkan rekor bersejarah dan fenomenal lainnya di ajang Liga Champions. Kompetisi elit Eropa ini berpotensi menjadi panggung besar bagi Max Doman untuk mencetak sejarah baru yang mahal dan langka musim ini. Salah satu rekor yang mungkin dipecahkannya adalah menjadi debutan termuda dalam sejarah Liga Champions. Saat ini, rekor tersebut masih dipegang oleh Youssoufa Moukoko yang melakukan debut bersama Borussia Dortmund di usia 16 tahun 18 hari saat menghadapi Zenit Petersburg pada tahun 2021. Namun kini, Max Doman berpeluang besar untuk memecahkan rekor tersebut, tentunya jika ia mendapat kesempatan bermain dalam balutan jersey Arsenal di ajang Liga Champions musim ini. Setidaknya, ada satu syarat penting yang harus dipenuhi Doman agar bisa mencatatkan rekor itu. Ia harus menjalani debut sebelum pergantian tahun ini, yakni sebelum usianya genap 16 tahun. Sebagai informasi, Max Doman lahir pada 31 Desember 2009 di Chelmsford, Inggris. Artinya, jika ia tampil di Liga Champions sebelum tanggal 31 Desember 2025, maka ia akan resmi menjadi debutan termuda dalam sejarah kompetisi tersebut. Sebuah rekor fenomenal yang bahkan belum pernah dicapai oleh bintang-bintang besar dunia seperti Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo. Tak hanya sekedar masuk skuad, kehadiran bocah 15 tahun ini rupanya berdampak langsung pada komposisi pemain senior Arsenal. Salah satu korban dari keputusan mengejutkan ini adalah Gabriel Jesus. Sebelumnya, Arsenal mengejutkan publik sepak bola Eropa dengan merilis skuad resmi mereka untuk Liga Champions 2025-2026. Sepekan setelah pengumuman klub, UEFA merilis daftar skuad setiap tim untuk fase liga. Daftar ini hanya berlaku di babak grup dan bisa diperbarui jika tim lolos ke fase gugur. Hal menarik datang dari keputusan klub-klub Inggris yang tak segan mencoret pemain senior dan memberi tempat untuk pemain muda, bahkan yang masih bocil. Salah satu keputusan paling mengejutkan datang dari Arsenal. Pelatih Mikel Arteta mencoret nama Gabriel Jesus yang masih dalam pemulihan cedera ACL dan justru memasukkan gelandang 15 tahun Max Doman. Meski Jesus sudah kembali latihan secara individual, Arteta belum ingin mengambil resiko.
Sebaliknya, ia juga menyertakan 8 rekrutan baru, termasuk Eze dan Christian Norgard. Arsenal tergabung di grup berat bersama Bayern Munchen, Inter Milan, Atletico Madrid, Klub Brugge, Olympiakos, Slavia Praha, Kairat, dan Athletic Bilbao. Untuk langsung lolos ke 16 besar, mereka harus finish di 8 besar klasemen. Jika berada di posisi 9 sampai 24, mereka masih punya peluang lewat babak playoff. Disingkirkannya Gabriel Jesus demi memberi tempat bagi bocah 15 tahun Max Doman tentu menjadi sorotan besar. Namun, di tengah bongkar pasang skuad Arsenal, satu nama lain justru tetap bertahan meski sempat santer dikabarkan akan hengkang. Arsenal mengejutkan banyak pihak dengan keputusan mempertahankan Gabriel Martinelli, penyerang asal Brasil yang awalnya mereka pertimbangkan untuk dilepas pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan Daily Mail, Arsenal sempat membuka peluang menjual Martinelli dengan bandrol sekitar 1,17 triliun atau 60 juta pound sterling. Namun tawaran tertinggi yang datang hanya berkisar 40 juta pound sterling. Untuk menghindari saga transfer berkepanjangan, The Gunners memilih mempertahankan pemain berusia 24 tahun tersebut. Arsenal sendiri tampil sangat aktif di bursa transfer musim panas ini. Mereka mendatangkan 8 pemain baru, melepas 6 pemain secara permanen, dan meminjamkan 5 lainnya. Di posisi sayap kiri, Arsenal kini memiliki kedalaman skuad yang lebih kuat dengan hadirnya Noni Madueke dan Eze. Meski begitu, Martinelli tetap dipertahankan. Keputusan ini memicu kritik dari seorang direktur klub rival yang menilai strategi transfer Arsenal terlalu konservatif dan tidak efisien secara finansial. Ia menyebut Arsenal terlalu sering membayar mahal untuk pemain, lalu mempertahankan mereka lebih lama dari seharusnya. Kritik tersebut juga menyinggung soal pengelolaan kontrak yang buruk dan menyarankan Andrea Berta, pengganti Edu sebagai direktur olahraga, untuk lebih aktif menghindari pemain masuk tahun terakhir kontraknya tanpa kepastian. Reiss Nelson yang masih terikat kontrak hingga 2027 belum menunjukkan kejelasan masa depannya. Ia baru saja menjalani masa pinjaman keduanya dan tidak lagi menjadi bagian dari rencana utama Arteta. Kini, dengan Martinelli tetap bertahan, Arsenal punya lebih banyak opsi menyerang. Tugas Arteta berikutnya adalah mengembalikan ketajaman sang winger dan membuktikan bahwa mempertahankannya bukan keputusan keliru.